Assalamualaikum sobat semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kali ini Mimin akan mengisahkan sebuah kisah Israiliyat, yaitu kisah seorang pemuda dari Bani Israel yang pergi mengembara mencari keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi perjalanan membawanya pada sebuah tempat dan kondisi yang susah dicerna oleh akal. Sebelum lanjut silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share, agar si empunya channel jadi tambah semangat. Yang sudah subscribe saya doakan rezekinya berlimpah. Amin. Kisahnya berawal dari seorang pemuda bernama Balukia, yang menemukan sebuah peti kayu yang terkunci milik mendiang ayahnya. Ia bertanya ke ibunya tentang isi kotak itu dan kuncinya. Ibunya menjawab tidak tahu. Karena penasaran, Balukia pun menghancurkan kunci peti itu. Ternyata di dalamnya terdapat tulisan-tulisan kisah dan sifat-sifat Nabi Muhammad. Lalu Balukia membawa tulisan itu ke kaumnya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Seandainya bukan karena engkau, niscaya akan kami bakar kuburan ayahmu." Bisa-bisanya dia tahu tentang Nabi akhir zaman, tetapi tak memberi tahu kepada kami. Perkataan kaumnya membuat Balukia semakin penasaran. Ia pun pamit kepada ibunya untuk mencari dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Ia berkata ke ibunya, "Aku takkan pulang sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad." Lalu Balukia pergi entah kemana tujuannya, hingga ia sampai di sebuah daerah di mana banyak ular di situ. Ada seekor ular besar di antara mereka bisa berbicara. Ular itu berkata, "Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Mendengar nama Muhammad disebut, Balukia mendekat dan bertanya tentang Nabi Muhammad yang ia sebut. Tetapi ular itu malah menjawab, "Aku adalah pengendali semua ular di bumi. Jika bukan karena Allah memberikan kuasa kepadaku, niscaya semua ular akan menyerang manusia." Karena tak puas dengan jawaban ular itu, Balukia pun pergi melanjutkan perjalanan. Di jalan ia tak habis pikir, bagaimana seekor ular bisa bicara padanya. Balukia menempuh perjalanan bertahun-tahun lamanya. Ia menghitung ada 7 lautan yang telah ia lewati. Hingga tak terasa dia sampai di sebuah jazirah yang terdapat sebuah pohon kurma dari emas. Kilaunya membuat Balukia susah untuk melihat. Di sebelah pohon kurma itu ada pohon besar yang lebat buahnya. Balukia mengulurkan tangannya untuk mengambil buahnya. Tetapi pohon itu berkata kepadanya, "Menjauhlah dariku." Balukia pun mundur. Ia sangat heran, bagaimana sebuah pohon bisa berbicara. Belum hilang rasa penasarannya, Balukia melihat satu rombongan turun dari langit. Mereka membawa pedang terhunus. Rombongan makhluk itu melihat ke arah Balukia. "Bagaimana kamu sampai di tempat ini?" tanya salah seorang di antara mereka. "Namaku Balukia, aku dari kaum Bani Israel." "Lalu siapa kalian?" tanya Balukia ketakutan. "Kami adalah jin yang beriman. Tempat kami di langit. Kami diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi memerangi jin kafir." Lalu Balukia pergi melanjutkan perjalanannya. Hingga Balukia melihat makhluk yang sangat besar berdiri di depannya. Tangan kanan makhluk itu berada di sebelah timur, sementara tangan kirinya berada di barat. Makhluk itu bertanya, "Siapa engkau wahai manusia?" "Aku adalah Balukia dari kaum Bani Israel. Aku sedang mencari Nabi akhir zaman." "Lalu siapakah engkau?" "Aku adalah malaikat yang ditugaskan mengurusi malam dan siang," jawab malaikat itu. Lalu Balukia bertanya lagi, "Apa 2 baris kata di keningmu?" "Ini adalah tambahan siang dan malam. Aku tidak akan menahan siang atau malam melainkan sesuai apa yang telah Allah tetapkan." Lalu Balukia melanjutkan perjalanan lagi. Kali ini dia melihat seorang malaikat yang sangat besar. Malaikat itu berkata, "Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Balukia mendekat dan menyampaikan salam. Malaikat itu menjawab dan memperkenalkan dirinya. "Aku adalah malaikat yang ditugaskan mengendalikan angin. Aku tidak menahan ataupun melepaskannya kecuali atas izin Allah. Dan aku menggenggam lautan."
Jika tidak demikian tentu laut akan tumpah dan bumi akan binasa. Lalu Balukia pergi melanjutkan perjalanan. Dia sampai di sebuah gunung yang terbuat dari emas. Di situ ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Balukia bertanya kepada malaikat itu, "Siapa kalian?" "Kami adalah para malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah semenjak kami diciptakan." Lalu Balukia bertanya lagi, "Itu gunung apa?" "Itu adalah gunung emas. Semua logam dan emas dunia berasal daripadanya," jawab malaikat itu. Lalu Balukia berjalan lagi. Sampailah ia di sebuah laut yang luas. Di sana dia bertemu dengan 2 ekor ikan yang sangat besar. Ikan itu bertanya, "Siapakah engkau wahai anak manusia?" "Aku adalah Balukia. Aku dari Bani Israel. Aku sedang mencari Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Apakah kalian mempunyai sesuatu yang bisa aku makan?" Lalu ikan itu memberi Balukia sepotong roti. Balukia pun memakan roti itu dan setelahnya dia tidak pernah merasa lapar lagi. Balukia berjalan lagi, terus dan terus, hingga ia melihat ada seekor burung yang sangat besar dan indah. Burung itu berdiri di sebuah dahan. Di bawahnya ada sebuah hidangan yang kelihatan sangat lezat. Balukia mendekat dan mengucapkan salam kepada burung itu. Setelah burung itu menjawab salamnya, Balukia bertanya, "Siapa engkau wahai burung yang indah?" "Aku adalah malaikat yang ditugaskan Allah untuk memberikan hidangan itu ke Nabi Adam dan istrinya saat mereka bertemu di Gunung Arafah. Keduanya telah menyantap sebagian daripadanya. Lalu Allah memerintahkanku untuk meletakkan hidangan itu di sini. Dan aku menungguinya sampai kiamat tiba. Dan Allah juga memerintahkanku agar aku memberikan hidangan itu kepada siapa saja yang datang ke sini." Lalu Balukia memakan sebagian hidangan itu. Namun anehnya makanan tadi tidak berkurang sedikit pun. Balukia pun bertanya, "Ini makanan apa?" "Itu adalah makanan dari surga. Jika makanan dunia akan berkurang jika dimakan dan berubah jika didiamkan, maka tidaklah berkurang atau berubah makanan yang dari surga," jawab malaikat itu. Lalu Balukia bertanya, "Apakah ada yang pernah memakan makanan ini selain aku?" "Sesungguhnya Khidir Abdul Abbas terkadang ke sini dan memakannya, lalu pergi lagi," jawab burung itu. Lalu Balukia berpikir untuk tinggal di situ untuk beberapa saat, sampai ia berjumpa dengan Nabi Khidir. Akhirnya hari itu pun tiba. Nabi Khidir datang dengan memakai pakaian serba putih. Balukia berdiri menyambut kedatangan Nabi Khidir dan mengucapkan salam. Nabi Khidir membalas salam Balukia. "Wahai Abdul Abbas, aku telah bepergian dalam waktu yang cukup lama. Aku mencari keberadaan Nabi akhir zaman. Wahai Balukia, kamu takkan menemui Nabi akhir zaman itu, karena ia belum terlahir saat ini," jawab Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir duduk dan diikuti Balukia. "Wahai Balukia, tahukah kamu berapa jarak antara kamu dan ibumu saat ini?" tanya Nabi Khidir kemudian. "Tidak tahu," jawab Balukia. "Jarak antara kamu dan ibumu adalah 50 tahun perjalanan." Balukia terdiam. "Maukah aku kembalikan kamu ke ibumu?" tanya Nabi Khidir kemudian. "Baiklah." Balukia pun menyetujui saran Nabi Khidir. "Pejamkan matamu," pinta Nabi Khidir. Balukia pun memejamkan matanya. Tiba-tiba ia sudah berada di samping ibunya. Balukia mengucapkan salam kepada ibunya. Sementara ibunya melihat Balukia keheranan. Karena ibunya melihat anaknya itu diantar oleh seekor burung putih yang bergerak sangat cepat lalu menghilang. Balukia lalu menceritakan apa yang dialaminya selama dalam perjalanannya mencari Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Kisahnya itu lalu dicatat oleh para ulama di kalangannya waktu itu. Menurut riwayat, Balukia berumur 1000 tahun. Wallahu alam bishawab.